Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, yaitu berjaga-jagalah. Kita baca dari Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan satu ilustrasi untuk membuka penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika saya bertugas di Kecamatan Koja dan juga di Kecamatan Priuk, kalau nggak salah waktu itu pas tengah-tengah tahun ya, antara bulan Juni atau bulan Juli, terjadi banyak kemalingan di kantor itu. Dan kemalingan itu pun beruntun hingga hanya pada hari itu, hingga hanya pada malam itu. Tapi beruntun hingga lama kemudian, seminggu kemudian terjadi lagi. Hingga lama kemudian, berapa hari kemudian terjadi lagi kemalingan, hilang komputer, ada yang hilang motor. Padahal di situ banyak penjaganya, saudaraku. Di situ ada Satpol PP, ada orang-orang dishub yang piket setiap malam. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa terjadi kehilangan? Padahal mereka sudah berjaga-jaga. Permasalahannya adalah karena mereka sebenarnya ada di situ, tapi mereka tidak berjaga-jaga. Ya. Mereka ada di situ, tapi tidur. Mereka ada di situ, tapi mereka lagi main keluar, atau mereka mengerjakan sesuatu lah untuk mereka senang-senang. Dan pas pertama terjadi kehilangan itu jam 3 pagi. Pas kita lihat di CCTV, jam 3 pagi terjadi kehilangan. Nah mereka berpikir, kalaupun besok-besok terjadi kehilangan, antara jam itulah. Paling antara jam 2, jam 3, jam 4 terjadi kehilangan. Ternyata besoknya kehilangannya jam berapa? Jam 5 subuh. Berapa hari kemudian kehilangan jam berapa? Justru jam 11 malam. Saudaraku, maling itu lebih pintar dari kita. Jadi kita nggak bisa tebak. Maksud saya di sini, kalau misalnya orang ini berjaga-jaga, mereka tidak akan, kantor itu tidak akan mengalami kehilangan, tidak akan ada kemalingan. Tapi karena mereka ada di situ tapi tidak berjaga-jaga, yang terjadi apa? Mereka kebobolan, terjadi kehilangan. Nah saudaraku sekalian, mari coba kita bahas nas firman Tuhan yang baru saja kita bacakan. Berjaga-jaga. Banyak orang seolah-olah menganggap dunia ini akan selamanya, akan berlangsung selamanya. Ya. Makanya kan orang-orang yang menganggap dunia ini, kehidupan ini berlangsung selamanya, dia tidak akan pernah berjaga-jaga. Dia tidak akan pernah menjaga kekudusan hidupnya. Kenapa? Hidup ini akan terus kok selamanya. Tapi perlu saya sampaikan malam hari ini, bahwa Alkitab menegaskan bahwa sejarah itu memiliki titik akhir. Dan Tuhan Yesus itu tidak memerintahkan kita menebak waktu.
Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah bersikap siap. Ya. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita menebak waktu. Kapan aku datang? Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk menebak waktu. Dan tentang hari datangnya anak manusia itu pun satu orang pun tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada satupun yang tahu. Itu memang rahasia, misteri. Ya. Tapi yang Tuhan maksud di sini bukan menebak kapan waktunya, tetapi supaya kita itu bersikap siap. Artinya kalau bersikap siap, tidak mengenal waktu. Kapan saja harus siap. Ya, siap siaga. Ya. Itu yang Tuhan maksud. Sebenarnya orang yang selalu siap siaga, dia itu pasti belajar untuk membersihkan dirinya. Orang yang selalu siap siaga sebenarnya, itulah orang yang takut berbuat dosa. Kenapa? Orang yang siap siaga, biasanya dia menganggap hari ini dia akan mati. Jadi kalau hari ini pun saya menganggap saya akan mati hari ini, maka saya akan hati-hati. Saya akan bersiap siaga, saya tidak berani macam-macam. Kenapa? Aku nggak ada waktu lagi. Jadi inilah waktu bagi saya untuk siap siaga. Ya, saudaraku sekalian, tadi saya memberikan ilustrasi tentang penjaga malam, ya, tidak tahu kapan datangnya itu pencuri. Tetapi kalau namanya yang selalu siap, maka dia selalu siap siaga, menunggu keadaan itu, melihat situasi, dan dia tidak mengenal tidur. Ya, itu namanya siap siaga. Itu tadi saya berikan contoh kayak di kantor itu ada Satpol PP, ada Dishub, yang selalu seharusnya mereka itu siap siaga untuk mengamankan kantor. Tapi yang terjadi apa? Karena mereka tidak siap, akan terjadi kebobolan. Saudaraku sekalian, kita pun kalau kita tidak siap siaga untuk menunggu atau menanti kedatangan Tuhan, maka saya pastikan kita itu tidak akan pernah belajar untuk membersihkan diri kita. Kita itu tidak akan pernah belajar untuk hidup dalam kebenaran. Kenapa? Kita menganggap hidup itu akan selamanya. Ngapain sih saya buru-buru amat? Ngapain saya harus repot-repot sejak dini untuk hidup benar? Hidup benar itu kan capek loh. Hidup benar itu capek, saudaraku sekalian. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak boleh nipu. Tidak boleh fitnah. Tidak boleh gunjing. Ya. Tidak boleh marah. Tidak boleh geram. Tidak boleh munafik. Tidak boleh semuanya. Capek. Orang yang menganggap hidup itu akan berlangsung selamanya, maka dia mengatakan capek lah. Masa dari sekarang udah nggak boleh ini, nggak boleh itu. Capek. Nah, tetapi orang yang menganggap dirinya hari ini dia akan mati atau hari terakhir bagi dia, maka orang itu pasti akan menjaga kesucian hidupnya. Dia akan menjaga dia hidup dalam kebenaran. Dijaga mulutnya, lidahnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, semua dijaga. Kenapa? Ini hari terakhir bagiku. Jadi saudaraku dari sisi Tuhan, coba kita eksposisi ayat ini. Ya. Berjaga-jagalah. Tadi dikatakan, saya eksposisi yang pertama itu, jagalah dirimu. Nah, jagalah dirimu di sini, ini menunjuk kepada kewaspadaan pribadi. Jagalah dirimu. Nah, ini menunjuk kepada kewaspadaan pribadi, lepas pribadi kita masing-masing. Nah, kenapa? Karena iman juga bisa melemah jika hati kita lengah. Kalau hati kita itu lengah, ya, hati kita itu sudah mulai tawar,
Ya, maka iman itu akan lemah, saudaraku. Apa makna rohaninya? Perhatikan. Makna rohaninya adalah musuh terbesar kesiapan rohani itu adalah bukan dosa besar. Perhatikan ini. Melainkan kelalaian kecil yang terus dibiarkan. Itulah musuh terbesar kesiapan rohani. Bukan dosa besar, saudaraku, tapi kelalaian kecil yang terus dibiarkan. Saya berikan contoh. Apa kelalaian kecil yang terus dibiarkan? Biasanya kita ini kalau sebelum tidur malam kita akan berdoa. Tetapi karena seharian kita capek, sampai di rumah tepar, walaupun sebenarnya kita tahu ini saya belum doa nih, sebelum tidur saya doa dulu. Tapi karena udah kecapean, tepar, rebahan dulu lalu tidur. Sampai pagi nggak doa. Lalu besok pagi mau kerja buru-buru, harusnya kan sebelum berangkat atau pas bangun tidur kita doa dulu. Tapi karena buru-buru, nanti ajalah, sampai kantor aja nanti berdoa. Tapi sampai kantor langsung repot, ngerjain ini ngerjain itu, akhirnya nggak berdoa. Ini sebenarnya bagi kita ini hal-hal yang kecil, hal yang sepele. Sekali, 2 kali, besok lagi 3 kali, akhirnya terus menerus. Dan justru ini, kelalaian kecil yang dibiarkan ini, inilah yang merupakan musuh terbesar kesiapan rohani kita. Kapan kita berjaga-jaga kalau kelalaian kecil ini kita biarkan? Charles Spurgeon, dia mengatakan, dia seorang teolog dari Inggris, dia mengatakan bahwa seharusnya orang kudus itu semakin dia dekat dengan Tuhan, maka seharusnya dia semakin banyak menyesali dosa-dosanya. Orang kudus itu seharusnya dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin dia berduka atas perbuatan hatinya. Itu kata Charles Spurgeon ini. Tapi bagaimana kita menyesali, bagaimana kita berduka dengan sikap hati kita, dengan perbuatan kita, kalau hal-hal yang kecil ini tadi saya katakan kita biarkan? Atau misalnya mau ibadah nih, tapi tadi lagi asik di rumah, katakanlah lagi asik di rumah nonton live streaming misalnya, nonton live streaming khotbah, ibadah jam 10 kan, itu live streaming itu sampai jam 10 juga. Nah, nantilah ini sama juga kok, ini juga firman Tuhan, nonton. Pas jam ibadah, ternyata live streamingnya sampai jam 10 lewat, udah mulai ibadah, mikir, gimana ya? Tapi itu juga saya udah dengar firman Tuhan ini kok. Ya udahlah, minggu lagi lah saya ibadah. Biarkan. Hari Minggu mau ibadah lagi, hari Jumat mau ibadah. Lagi ada tugas dicoba dikerjain. Aduh gimana ya? Kan mengerjakan tugas kantor ini juga kan pelayanan, sama aja toh. Ya udahlah, biarkan, enggak ibadah lagi. Dan seterusnya. Saudara tahu enggak? Iblis memakai itu loh saudaraku sekalian. Pekerjaanmu, hobimu, atau apa kesenanganmu, iblis memakai itu supaya engkau jangan datang kepada Tuhan. Ketika kau membiarkan itu, hal-hal yang sepele menurut kita, itu menjadi musuh terbesar kesiapan rohani kita. Jadi bukan dosa besar, tapi kelalaian kecil
yang kita biarkan. Perhatikan ya, kalau engkau ketika ibadah, ketika engkau mau melayani, lalu ketika ada aja penghalang-penghalang, perhatikan, itu iblis izinkan supaya engkau gagal datang kepada Tuhan hari itu. Dan itulah musuh kesiapan rohani. Ya. Jagalah dirimu, itu katanya. Yang kedua, eksposisi ayat yang kedua, dan berjaga-jagalah. Kalau namanya berjaga-jaga, berarti tetap sadar. Ya, itu namanya berjaga-jaga, tetap sadar. Saya ingat, kemarin saya nonton di Reels yang menceritakan tentang Israel. Ya. Ada yang mengatakan begini, Israel ini kok nggak kalah-kalah ini bangsa yang kecil ini. Udah diserang dari mana-mana kok nggak kalah-kalah ini si Israel. Keras kepala ini Israel. Tapi saudaraku tahu nggak? Ada seorang pengamat Timur Tengah. Dia mengatakan begini, Israel itu memang karena dia dari awal dia itu udah ditekan sana sini. Jadi mereka itu belajar untuk benar-benar mandiri. Tahu nggak saudaraku? Israel itu kalau tidur, katanya orang-orang Israel itu kalau tidur, mereka itu tidur dengan sebelah mata. Ketika mereka tidur pun nggak ada orang-orang Israel itu yang tidur nyenyak. Jadi katanya istilahnya separuh matanya itu terbuka. Kenapa? Selalu hati-hati. Karena dia merasa saya malam ini akan diserang. Walaupun nggak ada serangan malam itu, tapi mereka selalu taruh di otak mereka bahwa setiap hari itu pasti ada serang. Setiap hari itu kita akan diperangi. Jadi orang-orang Israel itu ketika tidur, mereka itu tidur dengan sebelah mata. Sebelah matanya terbuka. Kenapa? Karena selalu berjaga-jaga. Saya bilang luar biasa. Dan coba lihat, orang-orang Israel itu, orang-orang yang diberkati saudaraku sekalian. Dia selalu berjaga-jaga. Dan begitu banyak negara-negara yang nyerang Israel. Coba lihat, nggak pernah kalah. Waktu dia merdeka tahun 1948, berapa hari kemudian dia langsung diserang oleh 10 negara Arab. Negara yang baru lahir, belum punya apa-apa, diserang. Pertanyaannya, kalah enggak? Enggak kalah. Makanya sekarang ketika dia sudah jadi negara maju, sudah punya teknologi canggih, makanya dia bilang, dulu aja kami tidak punya apa-apa, kami enggak kalah kok. Apalagi sekarang kami udah punya teknologi canggih. Makanya dia itu nggak pernah takut. Selalu berjaga-jaga. Jadi artinya, berjaga-jagalah. Kata ini berarti tetap sadar. Bukan kayak kita. Kita kalau tidur, baru juga istilah itu ada pelor. Tahu nggak pelor? Nempel langsung molor. Orang-orang Indonesia itu kan pelor banget loh. Asal kepalanya aja udah nempel di kasur atau nempel di bantal, langsung ngoroknya lagi pakai nada. Ya, ada sopran, ada tenor. Ya. Apalagi kalau sambil muncrat. Udah nggak tahu kita itu kalau udah tidur ngorok, kita nggak tahu apa yang terjadi. Beda banget dengan orang-orang Israel. Harusnya berjaga-jagalah, berarti tetap sadar, tidak tertidur secara rohani. Nah, kita ini juga harusnya, kita ini harus tetap berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga menunggu kedatangan Tuhan. Artinya kita tidak boleh tertidur secara rohani. Kalau orang sudah tertidur secara rohani, maka udah selesai. Orang yang tertidur secara rohani terlihat dari buah kehidupannya setiap hari. Malas, nggak ada gairah hidup, nggak ada semangat, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau. Kenapa? Rohaninya sudah dormen, tertidur. Tapi coba kayak orang-orang Israel itu, kapan saja mereka katakan, kapan saja ada serangan kita siap. Dalam hati saya bilang, terus kapan mereka tidur nyenyak? Coba sekarang, mereka sekarang perang antara Israel dengan Iran. Iran negara besar, yang punya juga teknologi canggih, dihabisin sama dia. Iran nyerang mereka, diserang balik.
Kalau kita lihat dari kapasitas negaranya, Iran jauh lebih besar, Israel itu kecil. Tapi kenapa negara yang kecil ini nggak kalah-kalah? Memang nggak kalah. Alkitab sudah menubuatkan. Ketika dia nanti sudah mau kalah, ini Israel sudah mau kalah, ya bukan kalah. Nah itu Tuhan itu datang untuk menolong, tetap menang. Jadi tanda-tanda nanti kalau Israel itu kelihatan kalah, itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Berjaga-jagalah. Dan ingat, dunia ini bisa membuat orang percaya terlena oleh kenyamanan. Berapa minggu yang lalu saya menyampaikan di sini bahwa iblis itu tidak takut dengan harta kita, tidak takut dengan jabatan kita, tidak takut dengan kuasa kita, tidak takut dengan jabatan kita. Dia nggak takut. Kenapa? Karena dengan jabatan, dengan harta, dengan status, itu bisa membuat kita terlena. Itu bisa membuat kita terlena, itu bisa membuat kita tertidur rohani. Kenapa? Sudah cukup nyaman hidupnya. Ini benar-benar kontradiktif dengan berjaga-jagalah. Ya. Berjaga-jagalah kontradiktif dengan tidur rohani. Kenapa orang ini sering tidur rohani? Karena dia terlalu nyaman. Mungkin dia sudah mendapat berkat yang begitu melimpah. Nyaman, tidur rohani. Dan itu iblis pakai. Ya, iblis memakai itu untuk menjatuhkan kita, untuk membuat orang percaya itu jahat. Iblis memakai jabatan, harta, kuasa, atau pengaruh atau apapun itu. Berjaga-jagalah, ya. Tetap sadar, jangan tertidur rohani. Apakah kita hidup seperti penjaga atau seperti orang yang tertidur? Nah, ini pertanyaan refleksinya. Apakah kita hidup seperti penjaga atau seperti orang yang tertidur? Ya, saudara-saudara yang bisa menjawab itu. Kalau saudara-saudara hidup seperti penjaga yang tetap siap siaga, maka bisa terlihat dari buah-buah kita. Kita itu tidak pernah kendor semangat untuk melayani Tuhan. Tidak pernah kendor semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak pernah kendor semangat kita untuk berelasi dengan Tuhan. Itulah yang berjaga. Tetapi kalau hidup kita seperti orang yang tertidur, nah terlihat sebaliknya. Nggak ada semangat, males, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau. Di rumah juga jadi troublemaker, di lingkungan jadi troublemaker, pembuat masalah. Kenapa? Dia menganggap hidup ini selamanya, tidak ada titik akhir. Saya tidak tahu, saudara di bagian mana? Apakah saudara seperti penjaga atau saudara-saudara seperti orang yang tertidur? Hanya saudara yang bisa menjawab itu. Ya. Berjaga-jagalah. Yang ketiga, ya. Eksposisi ayat seterusnya adalah yang ketiga, sebab kamu tidak tahu waktunya. Ketidaktahuan waktu adalah itu rencana Tuhan. Jika manusia tahu tanggalnya, maka mereka akan menunda pertobatan. Ini suatu misteri yang Tuhan buat, suatu rahasia ilahi. Satu pun tidak ada yang tahu. Kenapa? Kalau dia tentukan tanggalnya, nanti saya datang tahun 2035, hari sekian, jam sekian. Ya udah, nanti 2034 bertobat semua. Sekarang bikin kejahatan sehebat-hebatnya, ya. Bikin perbuatan jahat sebesar-besarnya dari sekarang. Puas-puasin berbuat jahat. Jadi Allah itu merahasiakan. Nah, inilah rahasia ilahi. Allah itu tidak memberitahukan, ya, supaya orang-orang itu tidak menunda pertobatan. Tadi saya katakan, berjaga-jaga itu adalah menyiapkan diri kita. Supaya kita bisa menyiapkan diri kita, anggaplah hari ini hari terakhir bagimu.
anggaplah hari ini engkau akan meninggal, engkau akan dipanggil Tuhan. Kalau kita menganggap hari ini hari terakhir bagi kita, maka kita akan benar-benar belajar hidup dalam kebenaran, menjaga hidup kita, menjaga kesucian hidup kita. Perkataan kita, tindakan kita, kita akan jaga. Kenapa? Hari ini hari terakhir bagi kita. Haleluya. Jika manusia tahu tanggalnya, mereka akan menunda pertobatan. Itu sudah lumrah sekali. Jadi kalau rahasia ini maka harus tetap siap, kapanpun siap. Dikatakan Tuhan mau datang ini kan itu sejak saya kecil dulu. Dan maka sejak orang tua kita juga masih kecil dikatakan Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi sekarang Tuhan masih belum datang juga. Makanya banyak yang kecewa juga. Tapi kalau misalnya kita mengerti rahasia Tuhan, kalau sampai sekarang Tuhan belum datang, berarti itu adalah Tuhan memberikan kesempatan waktu bagi orang-orang untuk bertobat. Ya, mungkin kalau sekarang Tuhan datang, banyak yang binasa. Jadi Tuhan kasih kesempatan dulu. Ini masih masa kemurahan supaya orang-orang bisa bertobat. Ketidakpastian waktu ini dimaksudkan untuk menciptakan kesiapan setiap waktu. Tuhan menuntut kesiapan. Ingat, bukan spekulasi. Kehidupan rohani adalah kehidupan berjaga. Orang yang siap tidak takut kedatangan Tuhan. Contohnya aja lah anak-anak yang mau ujian. Anak-anak yang mau ujian, kalau dia sudah siap, udah belajar, maka dia nggak takut akan ujian. Kalau setiap hari dia belajar, besok masuk sekolah tiba-tiba gurunya, hari ini kita ujian, dia nggak akan takut. Siap. Jadi orang yang berjaga, dia nggak akan takut kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, dia nggak akan takut. Tapi orang yang tidak bersiap, yang tidak berjaga, itulah yang ketakutan. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan keselamatan. Saudaraku, mari waspada terhadap dosa-dosa kecil yang tadi saya sampaikan. Lupa berdoa, lupa beribadah, lupa melayani, tidak sungguh-sungguh melayani hanya karena tradisi, bukan karena benar-benar melayani, memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Itu juga loh, engkau melayani tapi engkau tidak memberikan hatimu, hidup untuk melayani Tuhan, maka itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya dosa-dosa kecil, tapi waspada terhadap dosa kecil. Setia dalam tanggung jawab rohani harian, pelihara hubungan pribadi dengan Tuhan. Engkau harus tetap connect dengan Tuhan. Makanya sebelum engkau melayani, berdoa dulu, connect dengan Tuhan. Tadi saya katakan, anggap Kristus akan datang hari ini, maka engkau akan tetap hati-hati, berjaga-jaga. Ya. Apa klimaks daripada khotbah ini? Silakan pemain musik maju ke depan. Klimaks daripada khotbah ini adalah masalah terbesar akhir zaman bukan kapan Tuhan datang, tetapi apakah kita siap saat Dia datang. Tidak perlu engkau menebak-nebak, tidak perlu engkau repot-repot mencari tahu kapan Tuhan datang, tapi apakah engkau siap saat Dia datang. Ya, kita yang tahu masing-masing kesiapan kita. Kalau engkau belum siap, maka persiapkanlah dirimu dari sekarang, karena Dia akan datang. Yesus tidak berkata hitung waktunya, melainkan jagalah hidupmu. Ini kalimat penegasan terakhir. Orang yang berjaga tidak takut masa depan, sebab ia siap bertemu Tuhan kapan saja. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.